Terkadang, apa yang kamu cari di dasar air bukanlah jawaban, tapi sesuatu yang menunggumu untuk kembali. Ada suara yang tak berasal dari dunia kita, dan mereka akhirnya menjawab panggilan itu. Mereka tidak pernah hilang, hanya menunggu segelnya dibuka kembali. Pagi itu, kabut tebal masih menggantung di atas permukaan Danau Toba. Airnya tenang, hampir tak beriak, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin diketahui manusia. Tim arkeologi dari Medan tiba dengan peralatan selam modern, dipimpin oleh Dr. Arga Santosa, seorang ahli geologi yang terkenal skeptis terhadap cerita rakyat. Mereka datang untuk meneliti formasi batu di dasar danau, bukan mencari misteri. Namun, saat penyelaman ketiga dimulai, salah satu anggota tim, Rani, menemukan sesuatu yang tak terduga. Potongan tulang manusia terjepit di antara batu berlumut. Setelah ditelusuri lebih jauh, temuan itu bukan satu, melainkan puluhan kerangka. Beberapa masih utuh, tersusun seperti sedang melakukan upacara kuno. Temuan itu menggemparkan. Warga sekitar mulai mengaitkannya dengan legenda lama tentang korban air besar, kisah kuno yang jarang diceritakan karena dianggap membawa sial. Dan sejak hari itu, danau yang tampak damai berubah menjadi pusat ketakutan baru. Dr. Arga berjanji mencari kebenaran di balik semua ini. Tapi semakin dalam ia menyelam, semakin tipis batas antara sains dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Kabut belum sepenuhnya terangkat ketika perahu karet tim arkeologi bergerak ke titik koordinat yang ditandai semalam. Layar sonar menampilkan bayangan tak beraturan. Gugus batu vulkanik memanjang seperti pagar kuno. Dr. Arga Santosa berdiri di haluan menatap peta batimetri dengan alis berkerut. Kita fokus di sektor C12, ujarnya singkat. Rani memasang masker, mengecek 2 kali regulatornya, sementara Sahala, pemandu lokal dari Pulau Samosir, merapal doa pendek dalam bahasa Batak yang lirih. Mereka turun perlahan. Pada 10 meter, cahaya matahari masih menembus, namun di 20 meter hanya sisa-sisa biru suram. Di 40 meter, gelap seperti senja yang beku. Lampu senter memotong air yang dingin, menyingkap lereng batu, beludru lumut, dan gelembung-gelembung kecil yang naik dan lenyap. Di depan, formasi batu itu berdiri, 5 susun, setiap balok menunjukkan bekas pahatan kasar. Seperti gerbang runtuh, bisik Rani lewat radio. Di bagian pangkal gerbang, Rani melihat kilau pucat. Ia mendekat, mengibaskan lumut dengan sarung tangan. Bukan batu, bentuk melengkung, berpori. Ia merasakan jantungnya menegang. Tulang. Tulang lengan terjepit di antara 2 batu, masih menyatu dengan sendi bahu. Ia menyorotkan cahaya lebih lebar. Ada tulang rusuk, rapat seperti sisir tua, dan di bawahnya bonggol tengkorak separuh tertutup sedimen. Arga, konfirmasi visual, kerangka manusia, lapor Rani. Hening 1 detik di radio, lalu suara Arga. Ambil dokumentasi, jangan sentuh struktur utama. 2 penyelam lain, Dio dan Marta, mengitari perimeter, memasang penanda plastik oranye. Mereka memotret, mengukur, menandai orientasi tulang. Namun semakin banyak sedimen disapu, semakin besar pola yang muncul. Bukan satu, melainkan banyak. Sepasang tulang kering bergandeng seolah seseorang dulu berusaha merangkul. 2 tengkorak saling menghadap, rahang terbuka seperti hendak berbicara. Sahala yang menunggu di perahu mendengar suara gemerisik halus dari permukaan danau, seperti gesekan piring porselen. Ia menajamkan telinga. Tak ada siapapun di sekitar, hanya garis bukit danau yang membisu. Ia merinding, menoleh ke layar sonar. Titik-titik kecil muncul dan lenyap, bergerak perlahan mengitari tim. Pak Arga, ada anomali di sonar, objek kecil mengelilingi posisi kalian, katanya lewat radio. Di bawah air, Arga menempelkan penggaris pada tulang rusuk, merekam video. Bekas potong,
Bukan, ini seperti benturan berulang, gumamnya. Rani menangkap sesuatu di pinggir penglihatan, benda panjang, runcing, tertancap miring di sedimen. Ia menarik senter, sebuah tulang belulang tangan memegang pasak batu hitam sebesar lengan, terikat dengan serat yang membatu. Seakan-akan seseorang dipaku ke dasar danau. Arga menahan napas. Kita tarik dulu ke permukaan. Cukup data untuk hari ini, perintahnya. Nada berubah tegang. Namun sebelum mereka berbalik, arus kecil berputar, mengangkat kabut lumpur. Dari balik tirai keruh itu, senter Arga memantul pada deretan batu-batu pipih tersusun melingkar, seperti pelataran altar. Di tengahnya, sesuatu berkilau, sebuah lempeng logam berukir motif spiral dan huruf yang tak ia kenali. Radio berdesis. "Pak Arga!" Suara Sahala pecah. Bunyi musik halus dari air, seperti gondang, tapi tenggelam. Detik itu juga, kamera helm Rani menangkap gerak samar di tepi altar. Sehelai kain tipis terangkat arus, tersangkut di batu, bergoyang pelan. Padahal di kedalaman ini tak semestinya ada kain yang utuh. Arga menyorot lebih dekat. Pada tepi kain ada noda merah kecoklatan yang tak sepenuhnya luntur. "Ekstraksi ditunda," kata Arga, suara menipis. "Kita butuh prosedur konservasi. Tandai semua titik. Naik sekarang." Saat mereka mendongak, gelap di atas terasa lebih padat dari biasanya, seperti langit air menutup rapat. Di radio, suara Sahala semakin jelas, denting ritmis, 3 nada berulang, seakan memanggil. Rani menoleh terakhir kali pada altar, pada lempeng spiral yang memantulkan senter seperti mata yang setengah terpejam. Ia tak yakin, tetapi ia merasa ada yang menghitung langkah mereka menjauh. 1, 2, 3, dan berhenti tepat ketika mereka meninggalkan lingkaran batu. Di permukaan, kabut menyambut dengan dingin yang baru. Sahala gemetar menunjuk ke danau yang tenang. "Tadi ada bayangan mengitari perahu," katanya pelan. Arga tak menjawab. Ia menatap layar kamera, mengulang cuplikan kain yang bergoyang. Pada frame terakhir, tepat sebelum lumpur menutup pandang, tampak lekas sebuah ukiran wajah di batu altar, bibirnya melengkung tipis. Entah ilusi, entah rekaman gagal. Arga menutup layar. "Besok kita turun lagi," ujarnya, "dan kita mulai dari altar." Malam itu, dermaga tuk-tuk terasa asing. Angin dari arah barat membawa aroma belerang halus dari perut danau. Tim Arga beristirahat di rumah kayu milik warga, namun tak ada yang benar-benar tidur. Sejak kembali dari penyelaman sore tadi, Rani terus memandangi rekaman video. Adegan kain yang bergoyang itu seperti hidup, bergerak sedikit setiap kali ia pause. "Distorsi cahaya, pasti," kata Arga datar, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi getaran kecil di suaranya membuat semua tahu ia juga meragukannya. Dio mematikan laptop. "Saya dengar suara aneh di rekaman audio," ujarnya pelan. Ia memutar ulang. Di antara suara regulator dan arus, terdengar bunyi denting logam, berulang 3 kali. Lalu jeda, kemudian suara samar, seperti nyanyian perempuan. Rani menelan ludah. Gondang Batak tua, tapi nadanya tidak lengkap. Sahala yang duduk di pojok menunduk. "Itu bukan gondang, itu panggilan air. Dulu orang tua bilang, kalau danau ingin diingat, ia bernyanyi." Hening. Angin menutup pintu dengan bunyi keras. Keesokan paginya, Arga memutuskan melakukan penyelaman ulang. Kali ini membawa sensor tekanan dan kamera 360. "Kita buktikan secara ilmiah," katanya. Rani dan Dio mengangguk meski wajah mereka pucat. Sahala menolak ikut. "Air sedang tak tenang," katanya pendek, lalu menyalakan dupa di dermaga sebelum perahu berangkat.
Pada kedalaman 35 meter, visibilitas menurun drastis. Arus dingin naik dari bawah seperti napas makhluk raksasa. Rani mengatur napas, menyorot kamera ke sekeliling, tidak ada apa-apa kecuali dinding batu. Tapi di monitor Arga di atas perahu, bentuk lingkaran batu altar kini tampak berubah posisi. Batu terbesar bergeser hampir setengah meter dari rekaman kemarin. Bagaimana bisa? Gumam Arga. Dio menstabilkan kamera. Saat mereka mendekat, pasir di sekitar altar bergetar halus, seolah danau ikut berdenyut. Rani menyorot tengah lingkaran, lempeng spiral itu masih di sana, tapi warnanya kini lebih gelap, berkilat seperti basah darah segar. Tiba-tiba, dari headset terdengar dengungan rendah. Gangguan frekuensi? Tanya Dio. Namun, dengungan itu perlahan berubah menjadi nada, lalu suara, nyanyian, lembut, ritmis dalam bahasa yang tak dikenali. Semua penyelam berhenti. Rani menggigil. Sumbernya dari bawah altar, katanya pelan. Arga menyalakan alat pengangkat sedimen, perlahan membersihkan dasar altar. Lumpur terangkat, memperlihatkan rongga gelap berbentuk bulat, mungkin mulut goa. Dari celah itu keluar arus hangat, membawa gelembung kecil dan bau besi. Kamera menyorot ke dalam, hanya kegelapan pekat, tapi sesuatu di sana berkilau seperti mata. "Ambil sampel air, cepat!" perintah Arga. Tapi sebelum Dio sempat mengeluarkan tabung, monitor tekanan melonjak. Arus tiba-tiba menguat, menyeret pasir dan kerikil ke atas. "Naik sekarang!" teriak Arga melalui radio. Mereka berusaha naik, namun Rani mendengar sesuatu tepat di belakangnya. Suara napas pelan, terlalu dekat. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa, hanya arus berlumpur. Tapi kamera helmnya menangkap sesuatu selama sepersekian detik. Bayangan wajah perempuan di balik gelembung air, dengan rambut panjang melayang seperti kabut hitam. Mereka berhasil mencapai permukaan, terengah-engah. Saat perahu melaju ke dermaga, Rani menatap air. Di tengah danau, gelembung besar masih naik perlahan, seolah sesuatu sedang bergerak di bawah. Malam itu, tim menonton ulang rekaman. Pada menit ke-43, saat kamera menyorot rongga altar, terlihat jelas tangan pucat muncul dari kegelapan, menyentuh lempeng spiral sebentar, lalu menghilang. Tak ada yang bicara cukup lama, hanya Arga yang akhirnya berkata lirih. "Besok kita tutup lokasi. Apapun itu, tidak seharusnya kita ganggu." 3 hari setelah insiden di altar, kabut di atas Danau Toba tidak pernah hilang. Matahari pagi hanya tampak seperti bola putih di balik kabut susu. Tim arkeologi resmi menghentikan operasi, tapi Dr. Arga masih tinggal di dermaga, sibuk menganalisis data sonar. Ia ingin percaya bahwa semua yang mereka lihat hanyalah ilusi visual, pantulan cahaya, atau efek arus. Namun setiap kali ia memutar rekaman, bayangan tangan itu selalu muncul di titik yang sama. "Ini bukan kesalahan kamera," kata Rani dengan suara lelah. "Bayangan itu bergerak melawan arah arus." Arga menatap layar. "Mungkin organisme bawah air yang belum teridentifikasi." "Tapi kenapa bentuknya manusia?" sela Dio. Sahala datang membawa termoskopi, wajahnya serius. "Kalian sudah dengar kan? 3 nelayan semalam melihat cahaya di tengah danau. Cahaya biru bergerak perlahan lalu tenggelam." "Bisa pantulan dari alat kita yang jatuh," balas Arga cepat. Tapi Sahala menggeleng. Mereka bilang sebelum cahaya hilang, terdengar suara perempuan memanggil nama seseorang. "Arga." Arga terdiam. Rani menatapnya tajam. "Kau yakin tak ada yang tahu nama kita di luar tim?" "Tidak ada," jawabnya pendek, tapi nadanya tak meyakinkan. Malam itu, Rani tak bisa tidur.
Dari jendela rumah kayu, ia melihat permukaan danau berkilau samar di bawah sinar bulan setengah. Ia membuka pintu, melangkah ke dermaga. Angin membawa bau anyir besi. Saat ia menunduk, ia melihat pantulan dirinya di air. Tapi bayangan itu tersenyum, padahal ia tidak. Seketika air di bawahnya bergelombang, memantulkan wajah lain di sampingnya. Seorang perempuan dengan rambut panjang, mata kosong, dan kulit kebiruan. Rani terjerembab mundur, menahan teriak. Ia menatap lagi. Air tenang, hanya pantulan bulan. Ia berlari kembali ke rumah. Tapi di dalam, lampu kamar berkelip, dan dari arah laptop terdengar dengungan pelan. Rekaman penyelaman otomatis hidup sendiri. Di layar, muncul potongan video dari kamera helm Rani. Tapi kali ini, di belakang altar batu, tampak barisan bayangan manusia berdiri diam. Puluhan, masing-masing mengenakan pakaian lusuh seperti kain upacara kuno. Wajah mereka samar, tapi di tengah barisan itu ada satu sosok yang jelas. Perempuan dengan gelang perunggu di tangan, kepala sedikit miring, menatap lurus ke arah kamera. Rani mematikan laptop, tubuh gemetar. "Itu bukan rekaman yang kita ambil," bisiknya. Pagi berikutnya, Arga menemukan jejak kaki basah di lantai kayu menuju ke arah luar rumah. Rani belum bangun, tapi pintunya terbuka sedikit. Di meja kerjanya, lempeng spiral dari altar yang sebelumnya disimpan dalam kotak tertutup berubah warna. Ukiran spiralnya kini bersinar samar, seperti menyerap cahaya pagi. Dio memeriksa suhu ruangan, 17 derajat Celcius, jauh lebih dingin dari udara luar. Sahala masuk tergesa, wajah panik. "Ada yang aneh di perahu," katanya. Mereka berlari ke dermaga. Di perahu, kaca sonar pecah dari dalam, dan di kursi kemudi, seseorang menulis dengan lumpur, "Kembalikan mereka." Arga menatap tulisan itu lama, lalu berkata dengan suara nyaris tak terdengar. Sepertinya sesuatu di bawah sana belum selesai. Di permukaan danau, kabut menutup lagi. Tapi jika dilihat dari jauh, di antara gelombang kecil, tampak sesekali tangan putih muncul dari air, seperti melambai pelan memanggil seseorang untuk turun kembali. Hujan turun tanpa jeda di tepian Danau Toba. Petir menyalakan langit seperti kilasan kamera, menyingkap siluet bukit dan perahu-perahu kecil yang terayun di dermaga. Sejak pesan lumpur, "Kembalikan mereka," muncul di kursi perahu, Dr. Arga melarang siapapun menyentuh artefak yang diambil dari dasar danau. Tapi larangan itu datang terlambat. Lempeng spiral sudah mulai bereaksi, mengeluarkan bunyi dengung rendah setiap kali malam tiba. Rani, yang kini sering terbangun di tengah malam, mulai mendengar suara langkah kaki basah di sekitar rumah. Kadang terdengar seperti seseorang berjalan mondar-mandir di teras, kadang seperti ketukan halus di kaca jendela. Dio menolak percaya, tapi pada malam ketiga, ia sendiri melihat bayangan lewat di balik tirai. Tinggi, rambut panjang, berdiri menghadap ke arah danau. Keesokan paginya, Arga memutuskan mengembalikan lempeng spiral ke air. "Kalau benar ini penyebabnya, kita tutup kasusnya sekarang," katanya. Sahala menentang keras. "Tidak bisa sembarang dikembalikan, ada urutan doa yang harus diucapkan." "Ini bukan urusan mistik, ini sains," jawab Arga keras. Tapi saat ia mengatakan itu, udara di sekitarnya mendadak menurun suhunya. Embun beku terbentuk di kaca jendela, padahal matahari sedang terik. Mereka berangkat juga. Arga, Rani, Dio, dan Sahala membawa lempeng yang kini terasa hangat di tangan, seolah benda itu memiliki nadi sendiri. Di tengah danau, air mendadak menjadi begitu tenang hingga pantulan awan tampak sempurna. Arga meletakkan lempeng di permukaan, siap menjatuhkannya. Tepat saat logam itu menyentuh air, danau bergetar. Riak kecil menyebar, diikuti bunyi seperti desahan panjang dari kedalaman.
Dari bawah muncul gelembung udara besar, lalu arus deras memutar perahu. Rani menjerit, Sahala berpegangan pada sisi perahu sambil berteriak dalam bahasa Batak kuno. "Arga, di bawah!" seru Dio. Mereka melihat bentuk samar naik perlahan, puluhan bayangan manusia bergerak dari dasar seperti kabut pekat. Mereka tidak berenang, mereka melayang. Wajah-wajahnya pucat, kosong, dengan mulut terbuka seolah hendak bicara. Salah satu di antara mereka, sosok perempuan dengan gelang perunggu di tangan, mengangkat telapak menuju perahu. Lempeng spiral di tangan Arga bergetar hebat hingga jatuh ke air. Saat itu juga, semua bayangan berhenti. Air menjadi hening kembali, hanya sisa arus kecil berputar di bawah perahu. "Sudah selesai?" tanya Dio dengan napas memburu. Tapi sebelum ada yang menjawab, dari balik kabut terdengar nyanyian perempuan. Lembut, namun semakin lama semakin jelas. Kata-katanya tak dimengerti, tapi nadanya seolah memanggil seseorang untuk pulang. Rani menatap danau, matanya kosong. Itu suara yang sama seperti di rekaman. Arga memegang kepalanya yang mendadak berdeniut. "Kita kembali," katanya tegas. Tapi perahu tak mau bergerak. Mesin hidup, baling-baling berputar, namun perahu tetap di tempat. Air di sekitar mereka mengental seperti gel. Sahala berbisik, "Mereka belum mau pergi. Benda itu bukan milik kita, tapi bagian dari mereka." Ketika akhirnya mereka berhasil mencapai dermaga menjelang senja, langit tampak aneh, merah tua seperti darah yang tercampur kabut. Dari danau terdengar dentuman halus, seperti gendang besar dipukul dari bawah air. Rani menoleh sekali lagi ke tengah danau, dan di sana, jauh di tengah kabut, ia melihat deretan sosok berdiri di atas permukaan air, tak tenggelam, hanya menatap ke arah mereka. Malam itu, Danau Toba kembali tenang. Tapi di sepanjang pantai, nelayan melaporkan sesuatu baru. Suara langkah kaki yang terdengar setiap dini hari, berjalan dari arah air menuju darat, dan berhenti tepat di depan rumah Arga. 4 hari berlalu sejak pengembalian lempeng spiral. Danau Toba tampak tenang di siang hari. Namun setiap malam, udara di sekitar perkampungan menjadi aneh, dingin menusuk, dan berbau logam. Rani tak lagi bisa tidur. Ia sering mendengar suara seperti tangisan anak kecil dari arah air, dan setiap kali ia mendekat ke jendela, tangisan itu berubah jadi tawa lirih. Sementara itu, Dokter Arga sibuk memeriksa data tekanan air yang direkam otomatis setelah kejadian di tengah danau. Di layar laptopnya, grafik menunjukkan pola aneh. Tekanan naik turun membentuk pola spiral, sama persis dengan ukiran di lempeng yang sudah mereka kembalikan. "Danau ini bernafas," gumamnya. Dio menatap layar, merinding. Atau mungkin sedang terbangun. Pagi berikutnya, sebuah laporan datang dari nelayan setempat. Perahu mereka terbalik di dekat titik penyelaman lama. Tak ada korban, tapi mereka mengaku melihat mata besar di bawah air, sebesar kepala manusia, menatap dari dasar. Arga memutuskan mengecek sendiri, meski Sahala memperingatkan keras. "Kalau kau turun lagi, mereka akan menganggapmu bagian dari mereka," kata Sahala pelan. "Tugas saya mencari bukti, bukan percaya hantu," jawab Arga tegas, meski matanya tak seyakinkan kata-katanya. Siang itu, Arga dan Dio menyelam lagi, tanpa Rani yang kini demam tinggi. Air di kedalaman terasa lebih hangat dari sebelumnya, tapi sensor menunjukkan suhu justru turun drastis. Di kedalaman 40 meter, pemandangan berubah total. Formasi batu yang dulu mereka temukan kini tertata ulang. Batu-batu membentuk spiral raksasa dengan lubang hitam di tengahnya. "Ini tidak mungkin terjadi alami," ujar Dio, suara bergetar lewat radio.
Tiba-tiba, arus deras datang dari arah lubang, menarik mereka mendekat. Arga mencoba menahan diri, tapi tekanan air membuat tubuhnya bergetar hebat. Ia menyorot ke arah lubang dan melihat puluhan wajah pucat muncul di sekeliling lingkaran batu. Mereka semua membuka mata bersamaan, mata keabu-abuan tanpa pupil, berkilat dalam kegelapan. Dalam sekejap, muncul lebih banyak tangan dari dasar spiral menariknya ke bawah. Di tengah hiruk napas dan gelembung, Arga melihat sosok perempuan itu lagi, rambut hitam panjang, gelang perunggu di tangan. Ia mengulurkan tangan ke Arga, bibirnya bergerak tanpa suara. Arga mencoba memahami dan ia sempat membaca satu kata dari gerakan bibir itu. Kembali. Lalu semuanya gelap. Beberapa jam kemudian, perahu penyelamat menemukan Arga terapung tak sadarkan diri di permukaan danau. Dio tidak pernah ditemukan. Rani menangis histeris ketika Arga dibawa ke darat. Pakaiannya kering, padahal ia baru saja diselamatkan dari air. Ketika ia akhirnya sadar malam harinya, Arga hanya berkata pelan, "Mereka tidak mati. Mereka dijaga." Dan spiral itu bukan ukiran, tapi segel. Rani mendekat, suaranya gemetar. "Segel untuk apa, Pak?" Arga menatap jendela, ke arah air yang bergelombang lembut di bawah cahaya bulan. Untuk menahan sesuatu agar tidak naik. 3 hari setelah penyelaman terakhir, langit di atas Danau Toba terus muram. Burung-burung hilang dari tepi hutan, dan air danau berubah warna sedikit kehijauan. Dokter Arga duduk di teras rumah, menatap air tanpa berkedip. Ia jarang bicara sejak ditemukan, tapi setiap malam ia menulis sesuatu di buku catatannya. Lingkaran-lingkaran spiral berulang, semakin banyak, semakin rapat. Rani mulai mencatat perubahan aneh di sekitarnya. Perahu nelayan ditemukan tanpa awak, mengapung perlahan ke dermaga. Suara gondang kuno terdengar dari tengah danau, meski tak ada siapapun di sana. Danau kini berkilau lembut di malam hari, seperti menyimpan cahaya dari bawah. Sahala datang membawa kabar buruk. Air danau mulai naik, tanah di sekitar Samosir bergetar tiap malam. Ia menatap Arga dengan wajah khawatir. "Kau tahu apa yang sedang terjadi, kan?" Arga mengangguk perlahan. "Segel itu retak. Saat kita mengangkat lempeng spiral, kita melepaskan sesuatu." Sesuatu apa?" tanya Rani pelan. Arga menatap air yang mulai bergolak di kejauhan. Mereka yang dikorbankan ratusan tahun lalu untuk menutup celah itu. Dan kini mereka menuntut pengganti. Malam turun cepat. Dari tengah danau terdengar bunyi seperti seruan panjang, diikuti percikan cahaya biru yang menembus kabut. Rani menyalakan kamera, tubuh gemetar. Cahaya itu membentuk pusaran besar di tengah air, berputar cepat, menciptakan lubang hitam yang menghisap kabut di sekitarnya. Lalu, dari pusaran itu muncul bayangan raksasa, bukan manusia, tapi sesuatu dengan bentuk menyerupai tubuh, berlapis sisi kelabu, dan wajah setengah tenggelam. Suara lirih memenuhi udara, bisikan dari ribuan jiwa yang tak pernah pergi. Arga berdiri, menatap tanpa rasa takut. "Mereka hanya ingin diingat," katanya pelan, lalu melangkah ke dermaga. Rani berteriak memanggilnya, tapi Arga terus berjalan hingga ujung, lalu berhenti. Ia menoleh sekali, tersenyum samar. "Jika aku tak kembali, jangan biarkan siapapun menyelam lagi di sini." Air di bawahnya terbuka pelan, seolah menunggu. Arga melangkah masuk dan tubuhnya hilang ditelan kegelapan air. Cahaya biru memancar tinggi ke langit, lalu padam begitu saja. Hening. Keesokan paginya, permukaan Danau Toba kembali tenang.
Tapi di tepi batu, Rani menemukan buku catatan Arga. Halaman terakhir berisi tulisan satu kalimat yang goresannya nyaris tak terbaca. Segel ditutup kembali, jangan pernah ganggu mereka lagi. Begitulah akhir kisah penemuan di dasar Danau Toba, puluhan kerangka manusia. Apakah Arga benar-benar menjadi bagian dari mereka yang menjaga segel? Atau masih hidup di balik gelap danau yang tak terselami? Kalau kamu suka cerita misteri nyata penuh teka-teki seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, hanya di Jejak Gelap Nusantara. Berikut versi SEO lengkap untuk episode Penemuan di Dasar Danau Toba, Puluhan Kerangka Manusia.